Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Sanggin Yudi Paembonan dengan NIM 200103501003 kelas pendidikan Fisika A akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan dengan tema Nasionalisme Indonesia dan Tantangan Masa Depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya masuk pada topik yang pertama, yaitu dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Menurut pandangan saya, nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan. Tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya, sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Berikut tujuannya yaitu, yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Yang keempat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebih dari warga negara kepada masyarakat. Yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh baik dari dalam atau luar. Selanjutnya pada topik kedua yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Menurut pandangan saya, nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila merupakan hal yang positif dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik dan makmur. Sehingga kita sebagai warga negara sudah sepatutnya untuk mengkaji dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apabila persatuan dan kesatuan bangsa kokoh dan kuat, maka identitas kita sebagai bangsa Indonesia juga akan semakin dikenal dan dihormati baik dari dalam maupun luar negeri. Memiliki kelima sila yang saling berkaitan dan menjadi dasar satu sama lain, Pancasila harus dimengerti, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar cita-cita dan tujuan bangsa dapat terrealisasikan. Keutuhan bangsa tetap terjaga, serta tradisi dan budaya bangsa tetap utuh dan dibudayakan. Adapun Pancasila menganut nilai-nilai dasar, instrumental dan praktis, serta nilai moral dan norma untuk mendukung dan menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya pada topik yang ketiga yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Menurut pandangan saya, menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia tidak boleh menganut paham post-nasionalisme. Bagaimanapun kuatnya arus interdependensi yang terjadi. Untuk menghadapi dunia luar, Indonesia harus selalu membina dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan untuk membina dan mempertahankan nasionalisme bangsa Indonesia, persyaratan utama adalah kesiapan dan kegigihan serta fleksibilitas dalam mengelaborasikan bentuk-bentuk nasionalisme yang lebih relevan dengan tantangan zaman. Apapun bentuk nasionalismenya harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang pluralistik, disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya pada topik keempat yaitu bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri. Menurut pandangan saya, pada dasarnya nasionalisme adalah suatu paham atau aliran yang diyakini oleh masing-masing individu warga bangsa sehingga sampai kapanpun tidak akan bulat keseluruhan. Makna nasionalisme secara epistemologis dibatasi oleh ideologi dan konteks masing-masing. Bahkan pemahaman terhadap hal tersebut akan menjadi permasalahan diskursif di kalangan masyarakat. Pada akhirnya, kita harus bisa memutuskan untuk membangkitkan rasa kebangsaan, bukan nasionalisme untuk mengatasi berbagai perbedaan masa lampau karena kondisinya sudah berbeda.
Nasionalisme yang perlu kita bangkitkan adalah yang berguna untuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia saat ini. Misalnya, bagaimana bersikap jujur, kerja keras, adil, disiplin, berani melawan kesewenang-wenangan, tidak korup, toleran, menghormati hak orang lain, dan sebagainya. Membangun nasionalisme tidak sekedar berpaham dalam ideologi, tetapi juga membangun dalam arti membuat action yang bisa memberikan makna konkret terhadap konsep nasionalisme itu sendiri, baik secara individu maupun organisasi dan kelembagaan. Baik, selanjutnya pada topik kelima, yaitu apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Menurut pandangan saya, untuk kebijakan yang membolehkan kewarganegaraan ganda, negara Indonesia tidak mengizinkan warga negaranya memiliki kewarganegaraan ganda sesuai Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang ini menjelaskan warga negara tidak bisa memiliki kewarganegaraan ganda ataupun tidak memiliki kewarganegaraan. Jika ada diketahui warga negara tidak memiliki kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan ganda, akan diasingkan, dan hal tersebut bisa jadi akan menimbulkan kekacauan bangsa. Dan selanjutnya, pada topik yang terakhir, yaitu apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat? Menurut pandangan saya, elemen atau dasar yang bisa ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat yakni Pancasila, yang mana Pancasila ini merupakan sebuah dasar negara yang memiliki sifat sebagai pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Bisa ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat dengan cara pengaplikasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat menambah wawasan pendengar. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.